Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya, ini Mbak Salva dari kelas. Silakan duduk Mbak Salva. Terima kasih, Bu. Ini Mbak Salva dari kelas 12 itu ya? Iya, Ibu. Yang kemarin sudah Iya. janjian? Iya. Oke. Sebelumnya kabarnya Mbak Salva bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, Ibu mau tanya nih, setelah ini apakah Mbak Salva ada kegiatan atau ada kelas? Habis ini itu pelajarannya Bu Dela, matematika. Oh, Bu Dela. Oh, matematika ya, iya. Jadi Mbak Salva nggak boleh telat ya. Iya. Karena Mbak Salva kan pastinya pengen nilainya matematika bagus Iya. ya. Iya, oke. Oke. Sebelum hari Selasa kemarin memang Mbak Salva sudah komunikasi dengan Ibu ya, sudah janjian dengan Ibu kalau hari ini Mbak Salva akan menemui Ibu di ruang konseling. Oke. Sebelum itu, apakah Mbak Salva sudah pernah ikut konseling? Sebetulnya belum pernah, Bu. Jadi ini pertama kalinya. Oke, saya jadi pertama kali ya Mbak Iya. Salva konseling. Dan Mbak Salva sendiri apakah sudah mengerti bentuk konseling itu seperti apa dan tujuannya konseling itu untuk apa? Belum, Ibu. Oke, jadi Ibu jelaskan dahulu ya. Jadi konseling ini itu tujuannya untuk menceritakan hal apapun yang mungkin Mbak Salva akan sampaikan dan Ibu akan memberikan timbal balik. Di sini kita untuk sharing aja ya, untuk cerita-cerita saja. Jadi nggak usah dianggap terlalu formal atau bagaimana. Jadi santai aja dengan Ibu. Oke, sudah paham Mbak Salva? Sudah, Ibu. Oke, sebelum membuka jam konseling ini, Ibu akan menyampaikan batasan waktu dan lain sebagainya. Karena sepertinya sebentar lagi ini sekitar 30 menit ini ya bel masuk sekolah ya. Ya, oke. Karena itu Ibu batasi 25 menit untuk konseling. Apakah cukup Mbak Salva? Sepertinya sudah cukup sih, Ibu. Oke, biar Mbak Salva tidak telat ya. Oke, Ibu kasih 5 menit untuk perjalanan ke kelas. Lalu Ibu menyampaikan di sini Ibu hanya sebagai konselor yang mendengarkan, Ibu tidak bisa memberi nasihat yang berlebih dan tidak bisa lebih dari itu. Oke. Lalu di sini juga kami ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana Mbak Salva itu tidak boleh membahas apapun pembicaraan kita yang kita bahas di ruang konseling ini. Begitu juga dengan Ibu. Baik, apakah sepakat? Sepakat, Ibu. Baik. Oke. Selanjutnya silahkan Mbak Salva mulai. Jadi akhir-akhir ini tuh saya kayak kepikiran suatu hal gitu, Bu. Karena saya tuh beberapa hari ini tuh sering ditegur guru karena itu, Bu, saya tuh datangnya memang telat, bahkan ya kadang mepet, terus kadang juga telat, terus saya juga sering lupa mengerjakan tugas. Oh iya, jadi Mbak Salva memang sering telat mengerjakan tugas, Iya. lalu sering telat sekolah juga Iya. ya. Oke. Menurut Mbak Salva sendiri, Mbak Salva sering ditegur guru itu dan sering telat, sering tidak mengerjakan tugas, itu karena apa Mbak Salva? Penyebabnya? Sebenarnya tuh saya tuh memang malam itu suka ini, Bu, kayak keluar gitu nongkrong sama teman-teman. Oh, nongkrong sama teman-teman. Baik, Mbak Salva. Oke. Mbak Salva sering nongkrong sama teman, apakah setiap hari itu sampai Mbak Salva harus merelakan telat sekolah dan tidak mengerjakan tugas? Sebetulnya itu kalau dari dalam seminggu ini memang tiap hari, tapi biasanya tuh kayak 4 atau 5 kali gitu. Oh, Dalam seminggu, dan tapi itu memang setiap ini ya Mbak? Setiap hari pulang. sekolah ya? Iya, setiap pulang Oh sekolah. iya. Menurut Mbak Salva, apakah Mbak Salva nongkrong ini menjadi penyebab utamanya Mbak Salva jadi jarang mengerjakan tugas? Sepertinya iya, Bu, soalnya kan nongkrongnya itu sampai malam. Oke. Jadi kayak nggak ada waktu untuk belajar gitu dan Oh, iya. mengerjakan tugas. Jadi pulang-pulang tuh langsung kayak tidur gitu aja. Oke, itu udah dari zaman sebelum UTS ya Mbak ya? Iya. Oke. Apakah di ulangan harian itu Mbak Salva mendapatkan nilai yang memuaskan? Enggak sih, Bu, saya kayak kecewa gitu sama hasil yang saya peroleh gitu di beberapa mata pelajaran. Salah Baik. satunya ini Bu Dela nanti itu, Bu. Sepertinya Mbak Salva sangat kecewa ya dengan nilai yang kurang memuaskan itu. Lalu kita sudah membicarakan penyebabnya. Setelah ini Mbak Salva apakah ingin mencari solusi dengan jadwal atau apa Mbak Salva? Kalau saya tuh baru kepikiran mungkin saya harus
Salva harus menargetkan, membatasi ya Iya. jam nongkrongnya. Oke, apakah Mbak Salva bisa langsung melepas waktu nongkrong itu? Sejujurnya kayak berat gitu Bu, soalnya saya kayak emang kadang bosan di rumah jadi maunya kayak nongkrong terus tiap hari. Oh iya, baik Mbak Salva. Oke, kalau dari Ibu sih Mbak Salva lebih baik memberi jadwal untuk ini ya Mbak Salva, untuk jam nongkrongnya ya Mbak Salva. Apakah Mbak Salva sanggup apabila kurang dari 5 kali nongkrongnya? Kayaknya berat tapi harus sanggup sih Bu, soalnya memang udah sering ditegur guru juga. Oh iya. Oke. Jadi Mbak Salva, kita akan ini ya, jadwalkan Mbak Salva. Kita akan bikin jadwal ya. Ibu akan bantu Mbak Salva membuat jadwal nongkrong. Jadi Mbak Salva bisanya dalam seminggu sanggup nongkrong berapa kali agar tetap bisa mengerjakan, ada waktu mengerjakan tugas. Berapa ya Bu? Mungkin 4 atau 3 ya. Oke, 4 atau 3. Apabila 3 dulu gimana? 3 ya Bu. Sebetulnya berat sih Bu, tapi mungkin saya harus coba. Oke, kita coba dulu 3 hari saja nongkrongnya. Nanti kalau memang Mbak Salva kurang sanggup boleh 4 kali gitu ya. Oke, 3 hari itu Mbak Salva akan ambil di hari apa saja? Kayaknya di hari Rabu, Jumat sama Sabtu mungkin ya. Oke, hari Rabu, Jumat sama Sabtu. Oke, berarti di malam Minggu juga ya Iya. Mbak. Itu alhamdulillahnya hari Minggunya Mbak Salva libur. Iya, bisa. Oke. Tapi gimana ya Bu, karena kan saya tuh kayak tiap hari gitu loh Bu, terus kayak dibilang gini kayaknya berat deh. Oh iya, coba Mbak Salva pikir-pikir kembali. Apabila Mbak Salva setiap hari nongkrong, itu selain Mbak Salva akan ditegur guru terus-terusan karena jarang mengerjakan tugas, telat sekolah, apakah Mbak Salva tidak dapat teguran dari orang tua? Sejujurnya tiap pulang itu pasti saya ditegur sih Bu, karena Baik. pulangnya malam. Oh iya. Apakah Mbak Salva nyaman dengan hal itu, harus selalu ditegur setiap hari? Sebetulnya sih saya juga takut juga Bu, tapi nggak tahu ya kenapa mengurangi kayak nongkrong-nongkrong ini kayak masih berat gitu. Oke. Ya, karena tiap hari jadi kebiasaan gitu. Sebelumnya Ibu akan tanya nih, Mbak Salva kan pengen nongkrong terus ya. Apakah, kan ini Mbak Salva di kelas 12 ya? Iya. Apa Mbak Salva ini pengen masuk PTN dan di jalur SNBP itu keterima? Karena kan di kelas 12 ini kan semua siswa yang angkatannya Mbak Salva itu pada ini apa? Les, bimbel, Iya. kayak gitu-gitu juga untuk dapetin perangkat eligible itu kan. Iya. Ya sebenarnya saya pengen itu sih Bu, kayak memperbaiki nilai gitu, karena memang sebetulnya tuh di kelas 10-11 tuh saya kan udah ngejar nilai, cuma nggak tahu di kelas 12 ini tuh jadi kayak gini. Jadi malas gitu ya Mbak Iya. Salva. Tapi kadang saya juga nggak enak gitu Bu buat nolak ajakan temen-temen nongkrong gitu. Oh, baik. Saya paham sekali Mbak Salva sudah sering ditegur guru dan Mbak Salva pun nggak enak saya sama teman-teman karena bakalan tiba-tiba nolak gitu ya. Iya. Cuman ini sangat berdampak negatif sama Mbak Salva apabila Mbak Salva tidak beraksi duluan. Mungkin saja Mbak Salva bisa mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengurangi jam nongkrongnya, begitu Mbak Salva. Saya khawatir kalau iya. Tapi saya tuh kalau nolak ajakan temen-temen gitu ya Bu, kadang tuh khawatir juga nanti saya dikira apa gitu, dikira kayak sok rajin mau gini-gini gitu, kayak masih kepikiran gitu. Iya baik, Mbak Salva bisa mengajak duluan ya teman-teman Mbak Salva agar ke jalan yang lebih baik Mbak Salva. Kalau mungkin Mbak Salva sudah sangat keren sekali, sudah menyadari bahwa itu kebiasaan yang buruk, Mbak Salva bisa mengajak teman-teman ini agar bisa
lebih rajin belajar karena kan sama-sama kelas 12 kan pastinya tidak ada di kelas kan? Iya, baik. Mbak Salva bisa ajak teman-teman memulai langkah baru biar sama-sama masuk eligible dan masuk PTN yang diharapkan gitu Mbak Salva. Apakah sudah Mbak Salva sesinya? Apa mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Kan kita sudah membuat jadwal ya tadi. Ya sepertinya sudah sih Bu. Nanti saya akan ngurangi ini jatah untuk nongkrong terus dipakai buat belajar sama mungkin ajak Keren teman-teman gitu biar Iya, betul sekali. Mungkin bisa kerja kelompok di rumah Mbak Salva untuk mengerjakan tugas bersama-sama gitu ya. Ibu akan menyimpulkan dahulu. Jadi Mbak Salva ini memang sering ditegur guru dan juga sering ditegur orang tua karena sering telat sekolah dan juga kadang tidak mengerjakan tugas. Oleh karena itu Mbak Salva pun ada inisiatif untuk mengubah perilaku buruk itu. Lalu Mbak Salva sudah menjadwalkan bahwa akan memberi waktu batasan di nongkrongnya yang biasanya setiap hari menjadi 3 hari saja. Di hari apa saja tadi Mbak Salva? di hari Rabu, Jumat sama Sabtu. Oke, baik Mbak Salva. Oke, karena waktu sudah 25 menit ya Mbak Salva ya. Oke, kita bisa akhiri. Apakah Mbak Salva ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Oke, Ibu akan lihat progresnya ke depannya. Apabila Mbak Salva berhasil maupun tidak dengan target Mbak Salva ini, Mbak Salva boleh sekali menyampaikan ke Ibu. Dan apabila ingin konseling lagi, Mbak Salva sangat boleh datang ke ruang konseling, tapi janjian dulu dengan saya ya. Oke. Kemarin ya Bu berarti. Iya, betul sekali. Takutnya Ibu ada jadwal lain ya. Oke. Terima kasih Mbak Salva sudah mau memberikan waktu Mbak Salva untuk bercerita ke Ibu. Begitu juga maaf apabila Ibu tidak iya begitu ya. Terima kasih ya Mbak Salva, boleh kembali. Jangan lupa harus benar-benar belajar sungguh-sungguh ya. Titip salam buat Bu Dela ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama-sama. Pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak Salva. Silahkan.